Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Kadang hidup tuh punya cara unik buat ngasih pelajaran, ya nggak sih? Orang datang dan pergi, silih berganti. Kita ketemu banyak orang, ngebangun koneksi, bahkan kadang kita naruh perasaan dan harapan di situ. Tapi masalahnya, gimana kalau hubungan itu tiba-tiba berubah? Atau malah putus di tengah jalan? Gimana caranya ngadepin perasaan yang berat, pas seseorang yang dulu deket banget, sekarang rasanya jauh banget? Atau lebih nyesek lagi, pas sadar ternyata, dari awal dia nggak pernah ngerasain hal yang sama kayak kita. Di momen kayak gini, banyak orang nanya, gimana sih caranya biar gue berhenti peduli? Bisa nggak sih gue lepas secara emosional, tapi tetap jadi diri sendiri? Nah, kuncinya bukan dijadi orang cuek atau dingin ya, tapi lebih ke gimana caranya kita ngambil kendali lagi atas diri sendiri. Bukan buat pura-pura nggak ngerasa, tapi biar nggak kebawa arus perasaan sampai kehilangan arah. Ada beberapa prinsip hidup yang ya kayaknya ini bisa banget ngebantu sih, tentang gimana cara ngadapin, let's say kehilangan, kecewa, atau perasaan yang nggak dibalas gitu anjay. Simpelnya, ini tuh tentang gimana kita bisa tetap tenang di tengah badai. Dan tenang aja, ini bukan teori doang. Ini bakal jadi panduan praktis yang bisa kamu terapin langsung dalam hidup. Biar kamu bisa belajar ngelepas tanpa kehilangan ketenangan diri. So guys, di video ini kita bakal bahas santai prinsip penting buat kamu yang lagi belajar ngelepas seseorang tanpa ngerasa hancur di dalam. Karena kadang, melepaskan bukan berarti kalah, tapi cara terbaik buat nemuin versi diri kamu yang lebih kuat dan lebih damai. Oke, let's break it down teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip pertama yang penting banget. Ngerti kalau hidup tuh nggak ada yang permanen, sekalipun itu rasa sakit. Coba deh pikir, semua hal yang kita punya sekarang, semua orang yang kita sayang, semuanya tuh cuma numpang lewat. Kadang lama, kadang sebentar. Tapi ujungnya, pasti berubah. Masalahnya, kita tuh sering banget nyangkut di bayangan sendiri tentang seseorang. Kita bikin cerita versi kita di kepala, tentang betapa pentingnya dia di hidup kita. Padahal kenyataannya, semua hubungan tuh punya masa berlaku. Hari ini deket, besok bisa aja renggang. Kadang karena jarak, waktu, atau bahkan perasaan yang udah nggak sama lagi. Kedengeran pahit ya, tapi justru di situ letak kebijakannya. Begitu kamu sadar kalau nggak ada yang abadi, kamu mulai lebih sadar buat nikmatin apa yang ada sekarang. Pernah nggak, lagi di pantai, terus kamu ambil segenggam pasir? Semakin kenceng kamu genggam, pasirnya malah makin cepat jatuh dari sela jari. Nah, hidup juga gitu. Semakin kamu maksa buat punya sesuatu atau seseorang, justru makin cepet tuh lepas. Hampir dari kita pernah ngalamin sih. Pokoknya udah deket banget nih sama orang, udah nemanin jalan sana-sini. Kita tukeran cerita, curhat tengah malam, ngerencanain masa depan bareng. Tapi seiring waktu, semuanya mulai berubah. Kita jadi ngerasa kayak masih berjuang sendiri buat nyelamatin hubungan yang udah nggak seimbang. Sampai akhirnya kita udah capek. Dan sadar, kayak anjir kadang. Yang kita pertahanin bukan orangnya, tapi kenangannya. Dan pas kita mulai nerima kenyataan kalau hubungan itu udah selesai, beban di dada tuh rasanya langsung hilang, rasanya plong kayak habis ngeluarin taik sepanjang 1 meter. Bukan karena kita nggak peduli lagi sih, tapi lebih ke ya karena kita akhirnya bisa berdamai sama kenyataan. Jadi intinya, jangan terlalu takut sama perubahan. Kadang, bukan kehilangan yang bikin kita sakit, tapi penolakan buat nerima kenyataan kalau sesuatu emang udah berubah. Lanjut ya. Kalau di bagian sebelumnya kita udah bahas soal menerima bahwa nggak ada yang abadi, sekarang kita masuk ke hal yang nggak kalah penting. Belajar ngontrol emosi lewat pikiran yang jernih. Kita sering banget ngerasa kalau emosi itu nguasain kita. Pas lagi sedih, marah, atau kecewa, rasanya kayak dunia tuh lagi bersekongkol buat ngejatuhin kita. Tapi yang sering lupa kita sadari adalah, emosi itu bukan kenyataan. Emosi itu cuma hasil dari cara kita berpikir, menafsirkan, dan merespons suatu hal. Jadi intinya, bukan perasaannya yang salah, tapi cara kita mikir tentang perasaan itu yang bikin rumit. Pikiran punya kuasa besar buat ngatur arah hidup kita. Kita yang harusnya ngatur emosi, bukan sebaliknya. Coba bayangin, kamu lagi abis putus sama seseorang. Kamu kepikiran terus, muter ulang percakapan terakhir di kepala, nanya ke diri sendiri,
kenapa sih bisa begini? Atau kok dia bisa move on secepat itu? Nah, di situ kamu sebenarnya lagi dikontrol sama pikiran yang kamu biarin liar. Coba ubah fokusnya. Jangan tanya, kenapa ini terjadi? Tapi tanya, apa fakta sebenarnya? Faktanya, hubungan itu udah selesai. Sisanya, semua rasa sakit, marah, dan kecewa itu muncul dari interpretasi yang kamu buat sendiri di kepala. Jadi, bukan kejadian itu yang nyakitin kamu, tapi cara kamu ngasih makna ke kejadian itu. Ada pepatah keren yang bilang, jiwa kita bakal berwarna sesuai warna pikiran kita sendiri. Artinya, kalau pikiranmu kusut, emosimu juga bakal ikut kusut. Tapi kalau pikiranmu tenang dan rasional, perasaanmu pun bakal ikut stabil. Misalnya nih, kamu ngirim pesan panjang ke orang yang kamu sayang, bisa temen, pasangan, atau keluarga. Kamu nulis dari hati banget, tapi jam demi jam lewat dan dia nggak bales juga. Nah, pikiran langsung jalan kan? Gue salah ngomong ya? Atau dia lagi kesel sama gue? Jangan-jangan dia udah nggak peduli. Padahal faktanya cuma satu, dia belum bales. Sisanya, semua hasil drama dari pikiran sendiri. Kita sering banget bikin badai di kepala kita sendiri, padahal cuacanya lagi cerah-cerah aja. Coba deh pas lagi kayak gitu, tarik napas, berhenti sebentar, dan tanya diri sendiri, apa yang benar-benar terjadi sekarang? Kalau cuma prasangka, berhenti di situ. Jangan kasih bensin ke api emosi yang belum tentu nyata. Gue juga pernah ngalamin hal kayak gini. Dulu gue sering mikir entah gebetan atau temen gue marah karena dia nggak bales chat seharian. Pastinya sempet gelisah dong, kepikiran terus, sampai kadang nyalahin diri sendiri. Tapi pas akhirnya nanya baik-baik keesokan harinya, ternyata dia cuma ketiduran abis kerja lembur. Kan ngehe banget tuh. Bayangin aja, kita ribut sendiri di kepala. Padahal dunia di luar sana santai-santai aja. Dari situ gue sadar, kuncinya cuma satu. Jangan percaya 100% sama pikiran pertama yang muncul pas kamu lagi emosional. Pertanyaan kecil kayak, apa ini fakta? Bisa nyelamatin kamu dari stres yang gak perlu. Nah, kalau di prinsip kedua ini kita udah belajar buat mikir jernih biar emosi gak nguasain diri, di prinsip ketiga nanti kita bakal bahas gimana caranya nerima kenyataan tanpa drama dan tetap bisa jalan terus tanpa harus ngebenci siapapun. Karena kadang, ketenangan itu datang bukan dari jawaban, tapi dari kemampuan kita buat bilang, ya udahlah, gue ikhlas. Nah, lanjut ya. Kalau di prinsip sebelumnya kita udah bahas soal gimana caranya ngatur emosi lewat pikiran yang jernih, sekarang kita masuk ke hal yang sedikit lebih dalam. Belajar ngadepin kehilangan sebelum itu benar-benar terjadi. Kedengarannya aneh ya, kayak ngapain sih ngebayangin hal-hal jelek yang belum tentu kejadian? Tapi percayalah, justru disitulah kekuatannya. Ini bukan soal jadi pesimis, tapi soal siap mental. Kebanyakan dari kita tuh baru belajar ikhlas setelah kehilangan. Padahal, kalau dari awal kita udah ngelatih diri buat sadar bahwa apapun bisa berubah, kita bakal jauh lebih kuat pas perubahan itu beneran datang. Coba deh bayangin, seseorang yang kamu sayang banget, bisa pasangan, teman dekat, atau keluarga. Sekarang, coba bayangin gimana rasanya kalau suatu hari mereka nggak lagi ada di sisi kamu. Pasti nggak nyaman kan? Dada langsung berat, pikiran mulai muter. Tapi justru di situ intinya. Dengan berani ngebayangin kemungkinan itu, kamu lagi ngelatih dirimu buat nerima kenyataan. Bahwa setiap hubungan, seindah apapun, punya ujungnya masing-masing. I mean, pas hari itu akhirnya datang, ya kita tetap sedih, tapi kita nggak hancur. Karena secara nggak sadar, kita udah latihan duluan. Kita udah siap. Kita tuh sering lupa kalau kehilangan tuh bukan musuh, tapi bagian alami dari hidup. Semua hal yang kamu punya, semua orang yang kamu sayang, satu hari nanti bisa aja pergi. Bukan karena nasib jahat, tapi karena hidup emang selalu berubah. Makanya, jangan terlalu nuntut semuanya harus tetap sama. Karena begitu kamu berhenti ngerasa berhak buat punya sesuatu selamanya, kamu juga berhenti takut kehilangan itu. Dan di situ, kamu bakal ngerasain kebebasan yang sesungguhnya. Gue pernah juga punya hubungan yang bikin gue cemas terus. Tiap hari kepikiran, gimana kalau dia pergi? Gue terlalu fokus sama kemungkinan buruk, sampai lupa nikmatin momen yang lagi ada. Tapi, pas mulai ngelatih diri buat siap kehilangan, gue malah jadi lebih tenang. Gue sadar, kalau hubungan ini berakhir, bukan berarti hidup gue ikut selesai. Gue bakal sedih, iya, tapi gue bakal baik-baik aja. Intinya, latihan ngebayangin kehilangan bukan buat bikin kamu dingin,
tapi buat bikin kamu kuat. Supaya kalau suatu hari yang kamu takutkan beneran terjadi, kamu nggak tumbang, tapi berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Nah, kalau di prinsip ketiga ini kita udah belajar buat siap kehilangan tanpa drama, di prinsip keempat nanti kita bakal bahas tentang gimana caranya berhenti terlalu ngarep dari orang lain, dan mulai nemuin rasa cukup dari diri sendiri. Karena kadang, ketenangan itu bukan datang dari siapa yang ada di hidup kamu, tapi dari siapa kamu saat sendirian. Nah, lanjut ya. Kalau di prinsip sebelumnya kita udah bahas soal gimana caranya siap kehilangan tanpa drama, sekarang kita bahas sesuatu yang sering banget bikin orang stres, tapi jarang disadarin, yaitu kebiasaan pengen ngatur hal yang sebenarnya nggak bisa kita atur. Serius deh, banyak banget orang yang capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena dia terlalu sibuk ngurus hal yang di luar kendalinya. Kita pengen orang lain tetap perhatian, pengen mereka ngerti perasaan kita tanpa kita ngomong, pengen semuanya sesuai rencana kita. Padahal, ya nggak bisa. Dunia nggak akan selalu nurut sama kemauan kita. Hal yang bisa kamu kendaliin cuma 3. Pikiranmu, sikapmu, dan reaksi kamu terhadap apa yang terjadi. Sisanya, kayak perasaan orang lain, tindakan mereka, waktu, nasib, bahkan cuaca, semua itu bukan ranah kamu. Masalahnya, makin kamu maksa buat ngatur yang di luar kendali, makin kamu ngerasa frustrasi. Ibaratnya kayak kamu lagi main game, tapi pengen ngatur kontrolernya orang lain. Ya nggak bakal bisa, malah bikin tambah emosi sendiri. Coba bayangin deh, ada seseorang yang udah ngelakuin segalanya buat bikin orang lain suka sama dia. Udah perhatian, udah ngasih waktu, bahkan udah ngorbanin banyak hal, tapi tetap aja nggak dapet balasan yang diharapkan. Akhirnya yang ada cuma capek, kecewa, dan ngerasa nggak cukup. Padahal masalahnya bukan di usahanya, tapi di ekspektasi yang salah, karena mau sekeras apapun kamu berusaha, kamu nggak bisa ngatur perasaan orang lain. Atau misalnya kamu punya temen yang akhir-akhir ini mulai berubah. Dulu sering bareng, sekarang mulai jarang ngabarin. Terus kamu mulai overthinking, gue salah apa ya? Dia udah nggak anggap gue temen lagi ya? Padahal bisa jadi dia cuma lagi sibuk, lagi punya prioritas lain, atau mungkin memang udah beda arah hidup aja. Kamu nggak bisa maksa orang buat tetap sama. Tapi kamu bisa banget milih gimana cara kamu menyikapinya. Mau terus mikirin dan nyalahin diri sendiri, atau mau belajar buat terima dan tetap tenang. Itu semua balik lagi ke kamu. Begitu kamu sadar kalau nggak semua hal bisa kamu kontrol, hidup rasanya langsung lebih enteng. Kamu berhenti nyalahin orang, berhenti nyalahin keadaan, dan mulai ngeliat diri kamu sendiri. Kamu mulai sadar, ternyata yang bisa kamu ubah itu bukan orang lain, tapi cara kamu mikir dan bereaksi. Ketenangan tuh datang waktu kamu nggak lagi ngasih kendali emosimu ke orang lain. Karena kalau kebahagiaan kamu tergantung sama sikap orang lain, hidupmu bakal kayak roller coaster. Hari ini mereka baik, kamu seneng. Besok mereka dingin, kamu hancur. Capek banget kan? Makanya, mulai sekarang, fokus aja sama hal yang bisa kamu pegang kendali di situ. Kamu bisa jaga diri kamu sendiri. Isi waktu kamu dengan hal-hal yang bikin kamu berkembang. Dan berhenti nyari nilai dirimu dari cara orang lain memperlakukan kamu. Ini bukan berarti kamu jadi orang yang gak peduli. Bukan. Kamu tetap bisa sayang, tetap bisa perhatian. Tapi kamu gak lagi ngebiarin orang lain punya remote control buat ngatur perasaan kamu. Dan disitulah bro, kamu bakal ngerasain kedamaian yang beneran. Nah, kalau di prinsip keempat ini kita udah bahas soal fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan, di prinsip kelima nanti kita bakal ngobrolin hal yang gak kalah penting. Gimana caranya tetap tenang dan stabil walau hidup lagi jungkir balik. Karena kadang, yang bikin kita kuat itu bukan karena hidupnya gampang, tapi karena kita bisa tetap tenang walau semuanya lagi berantakan. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas soal fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kali ini kita masuk ke tahap yang paling berat tapi juga paling ngebebasin, yaitu penerimaan. Karena jujur aja, banyak dari kita bukan hancur karena kehilangan seseorang, tapi karena kita nggak bisa nerima kenyataan kalau semuanya udah nggak sama lagi. Kita masih terus pengen ngubah yang udah kejadian, padahal dunia nggak bakal muter balik cuma buat nurutin keinginan kita. Penerimaan itu bukan berarti pasrah atau cuek, tapi sadar kalau hidup emang nggak bisa selalu sesuai dengan yang kita mau. Orang bisa berubah, situasi bisa berbalik arah, dan kadang yang kita pikir selamanya ternyata cuma sementara.
Bayangin kamu baru aja putus dari seseorang yang kamu pikir bakal jadi pasangan hidupmu. Rasanya campur aduk kan? Sedih, marah, bingung, nyesek. Pikiran memutar terus. Kalau waktu itu aku nggak ngomong kayak gitu, mungkin kita nggak akan berakhir begini. Atau kalau aku lebih sabar, mungkin semuanya masih bisa diselamatin. Tapi, semua itu cuman bikin kamu kejebak di masa lalu. Kamu pengen ngontrol sesuatu yang udah nggak bisa diubah. Padahal, semakin kamu maksa buat ngulang sesuatu yang udah selesai, semakin kamu menjauh dari ketenangan. Kuncinya cuma satu, terima apa adanya, bukan apa yang kamu harapkan. Yang udah lewat biarlah lewat, yang masih bisa dijalani, ya fokus di situ. Karena setiap hal yang terjadi, seberat apapun, pasti datang buat ngajarin sesuatu. Kadang bukan tentang gimana cara bertahan, tapi gimana cara melepaskan. Banyak orang ngerasa hidupnya berhenti waktu kehilangan seseorang. Padahal kalau kamu perhatiin, dunia nggak ikut berhenti. Waktu tetap jalan, matahari tetap terbit, dan pelan-pelan kamu juga bakal sadar, ternyata kamu tetap bisa hidup tanpa hal yang dulu kamu kira nggak bisa kamu lepaskan. Coba deh pikirin sesuatu. 5 tahun ke depan, apakah rasa sakit yang kamu rasain sekarang masih akan segitu beratnya? Atau mungkin kamu bahkan udah lupa rasanya? Kadang, yang bikin kita sengsara bukan karena peristiwanya, tapi karena kita ngegenggam terlalu kuat sesuatu yang udah seharusnya dilepas. Begitu kamu mulai belajar nerima, kamu gak lagi berjuang buat ngontrol segalanya. Kamu mulai fokus buat tumbuh dari situ. Penerimaan juga bikin kamu bisa lihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kadang kita ngerasa dunia runtuh cuma karena satu hubungan gak berjalan sesuai harapan. Padahal hidupmu jauh lebih besar dari satu orang atau satu momen itu aja. Ada banyak hal lain yang nunggu kamu jalanin, banyak cerita lain yang belum kamu tulis. Setiap hubungan, setiap momen, cuma satu bagian dari perjalanan panjangmu. Dulu mungkin kamu pernah ngerasa duniamu gelap waktu kehilangan seseorang, tapi nyatanya kamu tetap bisa bangkit lagi, kan? Kamu bahkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Itu artinya kamu udah pernah selamat dari hal-hal yang dulu kamu pikir nggak akan bisa kamu lewatin. Dan itulah kekuatan dari penerimaan. Bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu berhenti nyiksa diri. Kamu ngerti bahwa hidup nggak harus selalu berjalan sesuai keinginan supaya kamu bisa bahagia. Penerimaan adalah bentuk kebebasan sejati. Saat kamu nggak lagi dikendalikan sama rasa takut kehilangan, atau keinginan buat terus mengontrol sesuatu yang nggak bisa kamu pegang. Kamu mulai tenang karena kamu tahu, apapun yang datang dan pergi, kamu tetap bisa berdiri tegak. Jadi kalau kamu sekarang lagi di titik di mana kamu ngerasa harus belajar melepaskan, ingat satu hal. Ketenangan bukan datang dari punya segalanya, tapi dari kemampuan buat tetap damai meskipun nggak semuanya berjalan sesuai rencana. Kadang, bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang berani bilang, oke, aku terima. Karena dari situlah, perjalanan baru kamu mulai. Dan akhirnya, setelah ngebacot panjang soal gimana caranya belajar melepaskan, kita sampai juga di bagian yang paling penting dari semuanya, yaitu sadar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, dan berhenti peduli bukan berarti berhenti mencintai. Kita cuma sedang belajar buat berdamai sama kenyataan. Belajar bahwa hidup nggak selalu nurutin keinginan kita, dan orang-orang yang datang dalam hidup ini nggak semuanya ditakdirkan buat tinggal selamanya. Ada yang datang buat ngasih pelajaran, ada yang datang buat nemenin sementara, dan ada juga yang datang cuma buat nunjukin arah sebelum akhirnya pergi. Dan itu nggak apa-apa, karena semua bagian itu tetap berharga. Mereka semua bagian dari cerita hidupmu, bagian dari proses kamu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus sama siapa yang pergi, sampai lupa bersyukur sama diri sendiri yang tetap bertahan. Kita sibuk mikirin kenapa hubungan berakhir, padahal yang lebih penting adalah gimana cara kita tumbuh dari situ. Kita terus nyalahin diri sendiri, padahal nggak semua hal bisa kita kendalikan. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lagi di fase di mana kamu harus belajar melepaskan, izinin diri kamu buat ngerasain semuanya, sedihnya, kecewanya, kehilangan itu. Tapi jangan berlama-lama di sana. Bangkit pelan-pelan, ambil hikmahnya, dan lanjut jalan. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan soal siapa yang tetap tinggal, tapi soal bagaimana kamu bisa tetap tenang meskipun semuanya berubah. Ketenangan sejati datang waktu kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku udah ngelakuin yang terbaik, sekarang aku siap nerima apapun yang terjadi. Dan percayalah, begitu kamu sampai di titik itu, kamu gak cuma sembuh,
kamu juga jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai. Kamu nggak lagi dikendalikan sama emosi, kamu yang kendalikan emosimu. Kamu nggak lagi butuh validasi dari siapapun, karena kamu udah cukup dengan dirimu sendiri. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin ini, gue cuma mau bilang satu hal. Belajar melepaskan itu bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari versi baru dirimu yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hidup. Karena kadang, dengan berani melepaskan, kita baru benar-benar belajar tentang makna cinta, makna tenang, dan makna bahagia yang sebenarnya. Kalau kamu ngerasa episode ini nyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa tulis di kolom komentar hal apa yang paling kamu sadari hari ini. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi pengingat buat orang lain juga. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.